Perkenalkan, nama saya Valentino Rossi dari kelas 40 dari ruang 431. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai, demand, dan ketersediaan suplai pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dana, dan aktivitas yang lain dengan baik. Perencanaan menurut para ahli, menurut Mondi, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramalkan permintaan, demand, dan penawaran suplai SDM di masa depan. Tujuannya adalah menentukan jumlah sumber daya manusia beserta karakteristiknya masing-masing, entah itu usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya, yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan yang strategik, operasional, dan fungsionalnya. Tujuan perencanaan sumber daya manusia ini memiliki berbagai berikut. 1. Memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, ada yang menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada perencanaan untuk kebutuhan di masa depan. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi. Yang keempat, perencanaan untuk pengembangan. Perencanaan SDM. Peramalan kebutuhan atau recruitment forecast adalah aktivitas penentu jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan sumber daya manusia atau the demand for human resources. Faktor organisasional, ada 3 permintaan sumber daya manusia, entah itu satu. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua faktor organisasional, yang ketiga adalah faktor angkatan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah ekonomi. Perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit diestimasi. Contohnya, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga sering merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, kondisi sosial, politik, hukum mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan sikap dan tingkah laku, dan sebagainya. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi atau komputer secara dahsyat, merupakan contoh jelas bagaimana perubahan teknologi menimbulkan gejolak sumber daya manusia. Yang keempat, para pesaing merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia organisasi. Sebagai contoh, pembajakan manajer akan memaksa
perusahaan untuk selalu menyiapkan penggantinya melalui antisipasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang faktor pertama adalah estimasi jumlah karyawan yang akan keluar baik secara alami melalui proses pensiun atau karena yang mengundurkan diri. Data karyawan yang akan pensiun bila dilihat dari database karyawan, sementara tren karyawan yang resign bisa dilihat tren turnover pegawai dalam 3 tahun terakhir. Faktor kedua adalah rencana bisnis perusahaan di masa mendatang. Apakah hendak melakukan ekspansi pasar dan membuka cabang bisnis baru, atau justru sebaliknya akan menghadapi penurunan penjualan sehingga operasi bisnis akan makin diciutkan. Rencana bisnis ini sangat penting bagi proses perencanaan kebutuhan jumlah sumber daya manusia. Faktor yang ketiga yang juga harus dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah sumber keuangan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki anggaran yang cukup memadai untuk mempertahankan jumlah karyawan atau juga melakukan penambahan, atau sebaliknya kondisi keuangan perusahaan kian sulit sehingga justru harus dilakukan PHK. Itu dia presentasi sumber daya manusia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.